Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustazah Yakut. Kali ini kita akan belajar materi kelas 3, tema 1, subtema 1 tentang ciri-ciri makhluk hidup. Simak video berikut ini ya. Kali ini Ustazah akan menerangkan tentang ciri-ciri dan keberagaman makhluk hidup. Makhluk hidup terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Setiap makhluk hidup mempunyai ciri-ciri yang membedakan dengan benda mati. Apakah ciri-ciri makhluk hidup itu? Mari kita pelajari bersama-sama. Perhatikan gambarnya ya anak-anak. Yang pertama adalah bernafas. Bernafas artinya proses menghirup oksigen dari luar dan mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida dari dalam tubuh. Oksigen yang dihirup nantinya akan digunakan untuk membakar bahan makanan dan mengubahnya menjadi energi. Energi yang dihasilkan akan digunakan untuk bergerak dan beraktivitas. Ciri yang kedua yaitu bergerak. Bergerak berarti berpindah tempat. Setiap makhluk hidup mempunyai alat gerak yang berbeda-beda. Contohnya manusia. Alat gerak pada manusia yaitu berupa tangan dan kaki. Sedangkan alat gerak pada hewan yaitu berupa sayap, sirip, permukaan tubuh maupun kaki. Ciri yang ketiga yaitu membutuhkan makanan dan minuman. Makanan dan minuman digunakan oleh makhluk hidup untuk menghasilkan energi. Energi yang dihasilkan dapat digunakan untuk beraktivitas. Ciri yang berikutnya yaitu tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah tinggi dan besar, sedangkan berkembang artinya bertambah sempurna fungsi anggota tubuhnya. Contoh pertumbuhan terjadi pada ayam. Ayam berkembang mulai dari telur, anak ayam sampai menjadi ayam dewasa. Ciri yang berikutnya adalah peka terhadap rangsang atau mampu menanggapi rangsang. Rangsangan yang masuk atau yang diterima oleh tubuh manusia maupun makhluk hidup lain diterima oleh panca indera. Contohnya, rangsang berupa cahaya diterima oleh mata sehingga mata bisa melihat. Rangsang berupa sentuhan diterima oleh kulit sehingga kulit bisa merasakan atau meraba permukaan benda apapun. Ciri yang keenam yaitu mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Coba perhatikan gambarnya. Gambar apa itu ya? Benar sekali, itu adalah gambar hewan bunglon. Hewan bunglon mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ketika bunglon berada di daratan, maka warna tubuhnya akan menjadi kecoklatan. Lain lagi kalau misalkan bunglon ada di atas rumput, maka warna tubuhnya akan berubah menjadi hijau. Ciri yang berikutnya adalah memerlukan suhu tertentu. Gambar apa pada nomor 7 tersebut? Iya, benar sekali. Itu adalah gambar beruang kutub. Beruang kutub hanya bisa hidup di daerah kutub. Begitu juga dengan manusia. Manusia bisa hidup di daerah darat. Kemudian, ciri yang berikutnya adalah mengeluarkan zat sisa. Iya, benar sekali. Ustazah contohkan itu adalah duduk yang sedang berkeringat karena kepanasan. Keringat adalah salah satu zat sisa yang dihasilkan oleh tubuh makhluk hidup. Nah, mudah kan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup? Berikutnya, kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan. Hewan bisa berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur. Contohnya adalah ayam, itik, burung, dan yang lain. Ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar atau melahirkan. Contohnya sapi, kambing, kerbau, dan yang lain. Cara perkembangbiakan hewan yang ketiga adalah dengan cara ovovivipar, yaitu bertelur sekaligus melahirkan. Telur tetap dihasilkan atau diproduksi di dalam tubuh hewan, tetapi ketika mengeluarkan anaknya atau keturunannya berupa anakan, tidak berupa telur lagi. Itu adalah cara perkembangbiakan hewan secara ovovivipar. Apa hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar? Contohnya adalah hewan buaya. Ada juga kuda laut. Masih banyak sekali. Nah, anak-anak jangan lupa dipelajari ya tentang perkembangbiakan hewan. Kemudian berikutnya Ustazah akan menerangkan tentang cara menyusun cerita dari gambar berseri. Pernahkah anak-anak mendapatkan tugas menyusun cerita dari gambar berseri? Tentu pernah. Caranya bagaimana untuk kita dapat menyusun cerita dari gambar berseri?
Yang pertama, amati gambar dengan seksama. Yang kedua, buatlah satu kalimat atau satu kata yang menjelaskan masing-masing gambar tersebut yang nantinya akan disebut dengan inti dari ide pokok setiap gambar yang nantinya akan disebut sebagai gagasan pendukung. Sedangkan langkah yang terakhir adalah rangkailah setiap gagasan utama dan pendukung dari setiap gambar menjadi susunan kalimat sehingga terbentuk paragraf. Apakah anak-anak masih bingung? Mari kita amati contoh berikut ini. Perhatikan gambar tersebut. Itu adalah gambar acak cara membuat teh. Coba kalian amati gambar yang pertama. Apakah sudah benar susunannya? Nomor 1, 2, 3, 4? Ternyata masih salah. Coba kita amati gambar yang pertama. Gagasan utama apa yang bisa kalian susun dari gambar pertama? Ya, Ustazah contohkan. Gagasan utama gambar 1 adalah masukkan kantong teh ke dalam gelas. Sedangkan gagasan utama gambar yang kedua adalah teh siap disajikan. Gagasan utama pada gambar yang ketiga adalah tuangkan air panas ke dalam gelas. Sedangkan gagasan utama pada gambar terakhir atau gambar keempat adalah diamkan gelas berisi larutan teh tersebut selama 5 menit. Apakah sudah sesuai urutan? Ternyata masih salah ya anak-anak. Bagaimana urutan yang benar? Coba amati lagi. Ternyata kalau kita menyusun cerita dari gambar berseri, kita harus mengamati gambar secara sesama dan mengetahui susunan yang benar. Ternyata dari gambar yang sudah Ustazah contohkan, yang benar adalah susunannya nomor 3, 1, 4, dan 2. Langkah yang pertama berarti tuangkan air panas ke dalam gelas. Kemudian masukkan kantong teh ke dalam gelas. Langkah berikutnya, diamkan gelas berisi larutan teh tersebut selama 5 menit. Dan langkah terakhir adalah teh siap untuk disajikan. Mudah bukan untuk menyusun cerita dari gambar berseri? Jangan lupa dicoba di rumah ya anak-anak. Selanjutnya adalah tentang mensyukuri nikmat kesehatan. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat ya. Kalaupun ada yang sakit, semoga lekas sembuh. Terkait dengan kesehatan, Ustazah akan menerangkan tentang cara mensyukuri nikmat kesehatan. Tapi sebelum itu, Ustazah terangkan dulu beberapa hal. Bagaimana kondisi tubuh kalian ketika sakit? Tentu akan merasakan lemah, letih, lesu, dan tidak bisa melakukan aktivitas-aktivitas tertentu. Lain halnya kalau tubuh kita sehat. Kalau tubuh kita sehat, kita dapat dengan mudah melakukan aktivitas apapun. Sekarang, cara mensyukuri nikmat kesehatan. Selama kita merasakan nikmat kesehatan, kita harus selalu mensyukurinya. Caranya sebagai berikut. Yang pertama adalah dengan makan minum teratur dan bergizi. Dengan makan makanan yang bergizi, tubuh mendapatkan unsur apapun yang diperlukan untuk tetap menjadi sehat. Yang kedua, istirahat yang cukup. Anak-anak, apakah anak-anak tahu batasan istirahat yang cukup? Benar sekali. Untuk istirahat yang cukup, misalkan tidur, minimal adalah 8 jam. Sedangkan istirahat yang lain, berupa refreshing, santai, itu bisa kalian lakukan di waktu-waktu tertentu. Yang ketiga adalah rajin berolahraga. Dengan rajin berolahraga, tubuh kita menjadi segar kembali dan otomatis merasakan sehat. Bahasan terakhir yang akan Ustazah terangkan adalah tentang cara merawat tanaman. Apakah anak-anak punya tanaman di rumah? Apakah anak-anak sudah merawat tanamannya di rumah? Alhamdulillah. Tanaman juga termasuk makhluk hidup yang membutuhkan perawatan agar tetap tumbuh subur. Sebagai manusia, kita juga berkewajiban untuk merawat tanaman. Bagaimana cara anak-anak merawat tanaman di rumah? Mari kita pelajari bersama lagi ya. Yang pertama adalah dengan menyiram tanaman. Tanaman yang rajin disiram akan terhindar dari kekeringan dan mencegah menjadi layu. Yang kedua, dengan memberi pupuk. Pupuk dibutuhkan oleh tanaman untuk bisa menyerap unsur-unsur yang diperlukan dari dalam tanah untuk pertumbuhannya.
Yang ketiga adalah dengan menyayangi tanaman. Menyayangi tanaman maksudnya dengan mencabut segala sesuatu yang mengganggu pertumbuhan tanaman. Contohnya, rumput liar yang tumbuh di sekitar tanaman tersebut. Mudah bukan cara merawat tanaman? Nah, tugas anak-anak adalah membuat video merawat tanaman kalian yang ada di rumah. Mudah kan? Selamat berkarya!